Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, karena banyak kejadian yang kita alami dan kejadian itu tidak enak, kita menjadi orang-orang yang sengsara karena kejadian-kejadian itu menyengsarakan kita. Akhirnya menimbulkan luka di dalam batin kita. Setiap apapun yang kita lakukan, yang pernah kita perbuat di masa lalu, dan itu membuat luka batin karena menimbulkan rasa sakit yang begitu luar biasa, dan itu belum disembuhkan. Ujungnya akan menyisakan luka yang terus-menerus semakin hari semakin parah. Ketika kita ini terluka oleh sikap orang lain, perlakuan orang lain, tindakan orang lain, perbuatan orang lain, atau apapun juga namanya di masa lalu kita harus serahkan di hadapan Tuhan, biar Tuhan sembuhkan. Ketika kita ini mengalami luka dan belum tersembuhkan, kita pergi kemanapun juga, kita akan coba juga melukai orang lain. Alkitab ngomong di Mazmur 109 ayat yang kedua-dua, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diri. Sengsara membuat hati terluka, miskin pun membuat hati terluka. Apa yang seringkali membuat hati kita terluka? Perlakuan orang lain, sikap orang lain, tindakan orang lain, atau orang lain yang sengaja untuk mau melakukan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa paksa orang lain untuk bersikap baik. Kita nggak bisa atur kehidupan orang lain untuk bersikap baik terhadap diri kita. Kita hanya bisa ngatur hati kita. Kita hanya bisa ngatur respon hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Lukamu yang terus-menerus masih basah, dan luka itu akan semakin hari semakin parah kalau tidak kita sembuhkan. Yang sanggup menyembuhkan luka kita adalah Tuhan. Di Mazmur 147 ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang sanggup menyembuhkan luka batin kita, trauma kita di masa lalu, apapun juga namanya yang pernah menyakitin kita. Kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan. Datang kepada Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang begitu luka, datang kepada hamba Tuhan minta dikonselingin. Ada orang tertentu yang traumanya begitu rupa, sampai susah sekali hidup menatap masa depan. Orang-orang perlu didoakan, perlu datang kepada hamba Tuhan untuk dikonselingin secara khusus. Tapi kalau engkau hari ini ngelihat perlakuan, sikap, dan tindakanmu nih agaknya aneh, kasar sama orang lain, kerjaannya ngeritik orang lain, memandang rendah orang lain, bersikap buruk terhadap orang lain, artinya hatimu sendiri yang gak beres. Kalau kita ini ditempatkan dimanapun juga, tapi gak pernah cocok dengan orang lain, selalu berantem, selalu gegeran, berarti ada yang salah dalam diri kita. Kita mesti sadar diri, koreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan-jangan kita pernah dilukain orang lain dan belum disembuhkan. Kalau mulut kita ini terlalu tajam, nyakitin orang lain terus, mandang rendah orang lain, bahkan kita pikirannya jelek, buruk terus. Kita ini bisa berpikir buruk terus, negatif terus. Jangan-jangan pernah ada luka masa lalu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau luka masa lalu belum dibereskan di hadapan Tuhan, itu menjadi problem di masa yang akan datang. Hidupmu tidak akan bisa menikmatin semua janji yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan yang harusnya menjadi jatah kita. Kita nggak akan bisa menikmatinya. Hidup kita akan mengalami tantangan, mengalami godaan, mengalami banyak persoalan karena apa? Luka masa lalu yang belum dibereskan. Orang yang terluka di masa lalunya dan sampai hari ini masih terluka, lukanya tambah hari tambah menganga, pasti hidupmu akan menyakitin orang lain. Tidak pernah bisa menjadi tempat di mana Tuhan melakukan manifestasi kuasanya. Orang yang terluka harus mengalami kesembuhan. Harus sembuh total. Orang yang terluka di medan perang harus dibawa dipulihkan dahulu. Nggak bisa dengan orang yang terluka berada di medan perang akan jadi sasaran iblis. Sasaran musuh dengan cepat dihabisin begitu rupa. Hari ini kita mesti lihat sampai kedalaman batin kita. Coba kita mau koreksi sampai kedalaman batin. Saya sering ngomong berkali-kali, kita harus koreksi terus tiap hari di dalam batin kita. Jangan didapatin luka-luka masa lalu, trauma masa lalu, kepahitan mungkin karena disakitin, dilukai, pernah ngalami sengsara, miskin, menderita, kekurangan. Apapun juga yang pernah kita alami di masa lalu yang begitu rupa sehingga kita sampai sakit hati, terluka, dan kita minta Tuhan pulihkan. Minta Tuhan sembuhkan, apapun namanya. Ada orang-orang yang pernah dibuang dari masa kecilnya, nggak pernah diakuin oleh orang tuanya, ditaruh di panti asuhan, hatinya terluka begitu rupa.
Dan luka itu kalau nggak disembuhkan, engkau akan memiliki karakter yang buruk, karakter yang jelek sekali. Sikapmu jahat dan mulutmu jahat dan negatif terus. Kalau itu belum dipulihkan, engkau akan ketemu problem dan masalah. Ada orang-orang yang trauma, pernah dilukai dan disakitin oleh pasangannya. Sehingga ketika dia mau ketemu orang lain, takut disakitin, takut dilukain. Jadi trauma. Dia memandang semua orang lain sama seperti pasangan hidup yang pernah menyakiti dan melukai. Dengerin baik-baik. Engkau sedang dalam trouble dan engkau perlu dipulihkan Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya dari kecil menderita, miskin begitu rupa, kekurangan. Sehingga hari ini sampai pelitnya bukan main, hitung-hitungannya bukan main. Suruh nabur berat sekali. Suruh memperhatikan orang miskin di sekitar yang enggak peduli sama sekali. Karena apa? Dia trauma. Di masa lalu kemiskinan, kemelaratan akan menguasai lagi. Dengerin baik-baik. Itu akan jadi masalah di hadapan Tuhan. Dan bereskan di hadapan Tuhan, sanggup pulihkan. Ada orang pernah diperkosa dan disakitin, dilecehkan di masa kecilnya. Sampai hari ini belum dibereskan. Masih menjadi luka yang menganga dan luka yang basah, yang menimbulkan sakit, penyakit, dan borok. Ujungnya apa? Hatimu begitu pahit, trauma, susah kenal Tuhan. Ada orang-orang yang pernah ditipu oleh temannya, sahabatnya, saudaranya, atau siapapun pernah ditipu. Sampai hari ini selalu curiga, bahkan sama Tuhan pun curiga loh. Jangan-jangan Tuhan gak tolong, jangan-jangan Tuhan begini dan Tuhan begitu. Gak susah sekali percaya Tuhan. Saya menemuin ada orang-orang yang pernah trauma dalam kejadian-kejadian yang waktu kecilnya begitu melukai hatinya. Sampai hari ini pun jadi trouble. Saya pernah punya tetangga di toko saya. Dia waktu kecil pernah mengalami perlakuan yang buruk oleh orang lain. Sampai hari ini belum beres sama Tuhan. Jadi trouble. Pernikahannya itu trouble, bermasalah banget. Untung memiliki suami yang sabar dan dia mulai pelan-pelan dipulihkan. Akhirnya ikut Tuhan, kenal Tuhan, dan mencari Tuhan. Tetap aja karakternya masih gampang kagetan, gampang trauma, gampang marah, meledak, gak terkontrol, dan lain sebagainya. Semua efek dari luka masa lalu yang belum dibereskan selalu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hari ini kita mesti serahkan semuanya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Jangan izinkan hidup kita menjadi luka. Dan kalau luka itu nggak sembuh, kita akan coba melukai orang lain. Semakin hari luka kita akan bukan semakin beres, bukan semakin kering dan sembuh seperti sedia kala, tambah malah buruk keadaannya dan malah bisa membahayakan diri kita. Luka yang tidak disembuhkan, luka yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi penyakit, menjadi sarang kuman, sarang penyakit, dan bisa membunuh, membinasakan tubuh kita. Hari ini apapun juga, traumamu di masa lalu, luka batinmu di masa lalu, kesakitanmu di masa lalu, pernah disakitin suamimu, pernah disakitin istrimu, dan hari ini belum dipulihkan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau itu belum dipulihkan, engkau membangun hubunganmu akan trouble loh. Ketemu masalah terus, ketemu masalah terus, ketemu masalah. Ada orang-orang yang cerewet dan bawelnya bukan main. Coba dicek tuh masa lalunya. Pasti ada sesuatu yang pernah melukai dan menyakitin begitu rupa. Ada orang yang ketus kejem, ngomongnya nyakitin. Pasti ada luka itu. Orang yang pernah disakitin dan belum disembuhkan, dia akan nyakitin orang lain. Dia cenderung melukai dan melukai. Dan tidak akan pernah bisa menjadi berkat sampai dia pulih total. Yang sanggup memulihkan adalah Tuhan sendiri. Di Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Orang-orang patah hati akan disembuhkan kalau dia datang kepada Tuhan tentunya. Dan membalut luka-luka mereka. Tuhan akan membalut luka-luka mereka. Itu powerful sekali loh Tuhan kita ini. Hari ini kita perlu datang kepada Tuhan. Yang sanggup memulihkan hanya Tuhan. Yang sanggup membuat hidup kita memiliki masa depan itu Tuhan. Yang sanggup menghibur kita itu Tuhan. Jangan pernah berharap sama manusia. Setiap hari kita bertemu dengan banyak orang, dan ada kemungkinan orang itu akan selalu melukai, selalu berkata buruk, selalu berkata yang jelek dan tidak berkenan di hadapan kita. Kita nggak cocok dengan banyak orang karena bertentangan dengan kita. Tapi kalau hati kita beres, kita memiliki sikap hati yang benar. Tapi kalau hati kita ini belum beres, kita akan menjadi musuhin banyak orang loh. Kita akan musuhin banyak orang karena merasa kita nggak cocok, merasa kita menyakitin, kita merasa melukai. Akhirnya apa? Kita coba membentengi diri kita dengan marah, dengan kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Amsal 18 ayat yang ke-19. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Orang yang pernah dihianatin karena luka masa lalu dan dihianatin itu susah dihampiri daripada kota yang kuat. Dia selalu curiga
Orang yang pernah luka di masa lalu dan itu membekas dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang susah sekali terbuka. Coba perhatikan, ada orang-orang yang susah sekali terbuka satu dengan yang lainnya. Dia sangat tertutup sekali. Dia takut kalau cerita orang menyakitin dia lagi, nanti jadi omongan bagi banyak orang dan lain sebagainya, sehingga dia tertutup, disimpan semua masalahnya sendiri. Orang-orang model kayak begini ini pasti pernah terluka di masa lalu. Kita Pamsal ngomong nih, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Ujung-ujungnya ngapain? Kalau orang mau deketin dia marah, dia ngomong ketus, dia ngomong jelek. Kenapa? Dibikin palang gapura sebuah puri. Supaya apa? Orang nggak bisa masuk, supaya orang nggak nyakitin lagi. Karena dia trauma, pernah disakiti di masa lalu. Trauma pernah dilukain di masa lalu. Jangan-jangan ini orang yang baru saya kenal ini, satu hari dia akan menyakitin saya. Lebih baik saya pakai emosi dan amarah. Pertengkaran nantinya jadi palang gapura sebuah puri. Ini luar biasa sekali. Kita mesti ngerti kebenaran ini. Jangan sampai kita ini memiliki sikap busuk di masa lalu yang sampai hari ini belum pulih. Ujungnya apa? Kita ngalami trouble. Kita berteman dengan orang lain bermasalah. Kita ketemu orang di lingkungan gereja juga bermasalah, bahkan bermasalah dengan pendetanya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang selalu bermasalah, ditempatkan dimanapun juga. Pindah gereja, berbagai gereja udah pindah, selalu berantem dengan pendetanya. Dimuridkan oleh berbagai hamba Tuhan, tetap dimusuhin gembalanya, pemimpinnya dimusuhin. Loh, kalau sudah begini berarti ada yang salah. Ini orang bermasalah, hatinya itu bermasalah, sikap hidupnya bermasalah. Dia ditempatkan dimanapun juga dia pasti berantem dengan orang lain. Karena apa? Hatinya belum beres, luka lama itu masih menguasai, sehingga dia selalu melakukan hal yang sama terus. Saya sendiri juga punya orang dekat dengan kita, dekat dengan saya, dengan istri saya, itu kalau ketemu dengan siapapun selalu berantem orang ini. Selalu berantem, selalu nggak cocok, selalu miskomunikasi. Orang yang gampang tersinggung, gampang marah. Saya selidiki dari masa lalunya, ternyata pernah dikecewakan berkali-kali, pernah dilukai berkali-kali. Jadi orangnya hidup juga tidak dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Kurang hati bapak, mudah jatuh, mudah ngomong sakit, tersinggung dan marah. Akhirnya apa? Ya yang susah dia sendiri. Gak bisa kerja di tempat orang, kerja sama orang pun kerjaannya berantem dan gegeran. Ada orang-orang yang pernah hidupnya itu gak benar di hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Orang-orang yang hidupnya gak benar di hadapan Tuhan ini, akhirnya mudah disakitin dan mudah dilukain. Ada anak-anak yang hidupnya tidak besar dengan orang tuanya, dengan kurang kurang perhatian dari kedua orang tuanya karena mungkin cerai atau karena mungkin hamil di luar nikah, sehingga tidak dapat kasih sayang dari papa dan mamanya. Apa yang terjadi? Ketika ditumbuh dewasa, dia coba ingin cari perhatian dari orang lain, ingin dicintai. Ketika ada orang laki-laki, kalau ini perempuan ya, kalau ini perempuan yang tidak hidup benar, orang tuanya tidak dapat kasih sayang dari papa dan mamanya. Kalau ada laki-laki memperhatikan, dia mudah jatuh cinta. Akhirnya apa? Mudah jatuh, memberikan tubuhnya untuk hidup dalam perzinahan. Begitupun juga dengan laki-laki. Banyak faktor di masa lalu yang harus kita serahkan di hadapan Tuhan. Apapun itu namanya. Yang tahu masa lalumu adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang sanggup memulihkan adalah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya, lukamu, sakit hatimu, kejengkelanmu, marahmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan memulihkan. Apapun itu. Kalau engkau hari ini jadi orang yang bawel, nuntut orang lain terus, mandang orang lain salah terus, nggak ada benernya, merasa keminter, merasa hebat, pasti kamu ada luka di masa lalu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Jadi orang itu kalau sudah dipulihkan di hadapan Tuhan itu memiliki karakter Yesus Kristus Tuhan. Orang yang sudah dipulihkan di hadapan Tuhan memiliki karakter yang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dia nggak mungkin cerewet, nggak mungkin bawel, nggak mungkin ngakimi, nggak mungkin gampang tersinggung, nggak mungkin gampang marah, nggak gampang kepahitan, nggak gampang luka batin, ngambekan. Ya bagaimana mungkin kalau engkau sudah diubahkan memiliki karakter Yesus, memiliki karakter seperti itu? Bukankah itu karakter manusia lama yang harus disalibkan? Dan makanya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apapun masa lalumu yang buruk, yang jelek, yang jahat,
Ketika engkau memilih ikut Tuhan, serahkan semua masa lalumu di hadapan Tuhan, dan kita mulai melangkah pakai manusia baru, mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Semakin hari kita semakin menyenangkan hati Tuhan, bukan jalan maunya kita sendiri. Amin. Di Efesus 4 ayat yang ke-23 mulai. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ternyata kita harus diperbarui. Rohmu diperbarui ketika engkau mengalami kelahiran baru. Pikiranmu diperbarui, di jiwamu itu diperbarui ketika engkau mulai dengar firman Tuhan. Mulai diperbarui hari demi hari. Semakin engkau dengar firman Tuhan, ngerti kebenaran firman Tuhan, diperbarui pikiranmu, cara pandangmu, keputusanmu, tindakanmu pun akan diperbarui. Ini harus diperbarui setiap hari dengan firman Tuhan. Makanya di Yohanes jelaskan, kalau engkau ngerti kebenaran yang kamu ketahui itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin diperbarui cara pandang kita, cara pola pikir kita, pikiran kita ini kalau diperbarui akan mempengaruhi keputusan kita. Keputusan kita akan mempengaruhi tindakan kita. Dan ini harus sesuai sejalan dengan Tuhan. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita kenakan manusia baru yang sudah dilahirkan kembali. Ketika kita lahir baru, kita diberikan roh baru. Roh baru itu rupanya persis seperti Yesus Kristus. Nah, kita harusnya hidup dipimpin roh. Tapi jiwamu perlu diperbarui, diselaraskan dengan firman Tuhan. Yang perlu kita kenakan setiap hari itu, kita kenakan manusia yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Baru kita bisa menjadi orang yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup berkemenangan di masa yang akan datang. Dengerin baik-baik. Kalau engkau terluka dan belum sembuh, engkau mengalami trauma masa lalu dan belum sembuh, hidupmu bukan menjadi berkat loh. Kamu akan mengalami trouble, kamu akan mengalami masalah. Kamu kalau pernah disakitin orang dan belum bisa ngampuni, kamu akan coba nyakitin orang lain. Bahkan kamu akan melukai orang lain. Dan hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan itu hebat kok. Allah kita yang kita sembah itu Allah yang powerful, dahsyat dan luar biasa. Apapun lukamu di masa lalu, kalau engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nih Tuhan, aku serahkan. Aku pernah dilukai, aku pernah diperkosa, aku pernah disakiti. Aku pernah mengalami trauma, aku pernah dihianatin, aku pernah diselingkuhi. Aku pernah diperlakukan buruk, diperlakukan kasar. Aku pernah miskin, menderita kekurangan. Dengerin baik-baik. Serahin ke Tuhan. Tuhan akan sembuhkan hatimu. Kalau engkau jujur di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Taruh semua kekuranganmu, kelemahanmu, traumamu di mezbah Tuhan. Dan Tuhan akan bereskan hatimu hari demi hari. Semakin hari semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Orang yang sudah dipulihkan, dia akan memulihkan orang lain. Akan terpancar kehidupan dalam kehidupannya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan pasti tentunya dipermuliakan dan ditinggikan. Hari ini, apapun yang sedang kau alami, apapun yang pernah kau alami di masa lalu, apapun yang sedang kau alami masa buruk hari ini yang kau pernah alami, dengerin baik-baik. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan artinya kau perlu menyerah sama Tuhan. Akuin semua dosa dan kekurangan serta pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Bertobat. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita ini. Semudah membalikkan telapak tangan. Yang jadi masalahnya, untuk kita menaruh hati kita di hadapan Tuhan, menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, berserah, hidup mau belajar berkenan di hadapan Tuhan, dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Itu yang perlu kita lakukan. Bagian Tuhan akan cepat memulihkan kehidupan kita. Tapi bagian kita dibutuhkan benar-benar. Dagingmu akan teriak, dagingmu tidak akan terima, dagingmu akan jerit. Tapi waktu kamu berserah di hadapan Tuhan, Tuhan akan cepat lakukan pemulihan. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini semua orang yang sedang trouble masalah dalam kehidupannya, keluarganya, kehidupannya, masa lalunya, anak-anaknya, bisnis usahanya, atau apapun juga, datang kepada Tuhan. Bertobat, balik kepada Tuhan. Dengerin baik, tidak ada orang yang sanggup menyembuhkan luka batinmu. Even itu pendeta yang diurapi sekalipun. Yang sanggup memulihkan luka batinmu, yang sanggup memulihkan masa depanmu, yang sanggup membawa hidupmu ngalami pemulihan total.
adalah Tuhan. Dan engkau perlu datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Serahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan lagi sakit hati, benci. Ingat semua perlakuan buruk yang masa lalu. Kalau kau ingat-ingat terus, kamu akan cenderung menyakitin orang lain. Memperlakukan orang lain seperti kamu pernah diperlakukan. Ada orang-orang seperti ini. Ujungnya akan jadi trouble dan masalah. Hidupnya akan ketemu masalah hari demi hari dan hidupnya tidak bahagia. Orang yang mengalami luka, hidupnya itu nggak bahagia. Hidupnya itu tidak enak. Makanya perlu kesembuhan. Dan Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Orang yang mengalami luka, hidupnya kemanapun juga. Coba membahagiakan diri. Coba liburan. Tetap hatinya tetap. Kalau belum disembuh, akan ketemu trouble dan masalah. Beresin hatimu hari ini. Serahin ke Tuhan. Saya setiap hari belajar menyerahkan hati saya ini di hadapan Tuhan. Tuhan, nih hatiku, nih hidupku nih. Sepanjang harinya aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan kuasa-Mu. Koreksi sampai ke dalaman batinku. Aku mau didapatin berkenan menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Bukan kayak yang kita kejar perkenanan. Saya udah berkali-kali dan setiap saya khotbah, saya selalu ngomong begini. Yang perlu kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau coba menyenangkan hatimu, engkau akan dikecewakan orang lain. Karena pengharapanmu, ekspektasimu tidak seperti yang kamu harapkan, yang akan orang lain lakukan. Akhirnya kamu kecewa dan sakit hati hari ini. Serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan akan sanggup bikin mujizat dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Mau menyembuhkan, memulihkan hatimu. Kalau ada orang-orang yang terluka dan butuh didoakan, konseling sama hamba Tuhan, cari hamba Tuhan. Engkau juga bisa send messenger sama saya, pasti saya akan layani dengan baik kok. Kalau engkau perlu dilayani dan didoakan, dan butuh hamba Tuhan, temuin hamba Tuhan yang diurapin Tuhan. Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan pakai hamba Tuhan yang ngerti kebenaran, hidup dalam pengurapan, untuk mengkonselingi, mendoakan dan membebaskan hidupmu. Sebenarnya kuasa Tuhan yang membebaskan, bukan kuasanya hamba Tuhan. Hari ini, penyerahan hati kita di hadapan Tuhan itu penting. Penyerahan hati kita. Kemauan untuk bertobat dan pulih di hadapan Tuhan. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Amin. Hari ini saya berdoa, Tuhan lakukan breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Apapun yang pernah kau alami, Tuhan sanggup pulihkan. Dan kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Ketika kita sudah dipulihkan dari luka masa lalu, ketika kita ini merdeka dari masa lalu yang buruk dan jahat, hidup kita akan dipakai untuk memulihkan orang-orang yang pernah terluka seperti yang pernah kita alami. Hari ini dibutuhkan hatimu menyerah pada Tuhan. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kalau Engkau dapatin kami masih mengalami luka yang busuk dan jahat, kami terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, selidiki sampai kedalaman batin kami akuin di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong bebaskan, sembuhkan, balut luka-luka kami, supaya kami mengalami kemenangan dan breakthrough serta terobosan Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau benar-benar hidup benar di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hati kami ini sepenuhnya di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, berkati semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Dan kami percaya anugerah Tuhan melimpah-limpah. Mereka mengalami zaman Tuhan, dipulihkan, diberkati, dibawa semakin ngerti kehendak Tuhan. Kamu berdoa, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kamu berdoa, kami materaikan firman ini dengan darah Yesus, nempel dalam loh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai firman itu jadi kehidupan. Hambamu berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang alami kelemahan tubuh. Bilur Yesus di darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.